warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi sekalian, hari ini bersama Teacher Ade kita akan membahas persiapan mengenai ujian akhir semester IPA kelas 7. Oke, kita langsung saja akan membahas soal-soalnya. Cekidot. Kita lihat dulu nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ini adalah sel hewan ya. Ini adalah salah satu sel hewan. Kita bisa lihat di sini ada bagian-bagiannya, ada P, Q, R, S, itu aja yang ditunjuk oleh gambar. Nah, pertama kita tentukan dulu P ini apa, Q apa, R dan S apa. Nah, untuk P ini adalah bagian yang paling luar, berarti kita tahu itu adalah membran sel. Nah, kita tulis di sini ya. Oke. Nah, kalau yang bentuknya seperti hotdog ini bisa diperjelas, bisa dekat sedikit. Oke. Ini yang kelihatan ya seperti hotdog. Nah, kalau yang seperti hotdog ini namanya mitokondria. Kemudian kita lihat lagi yang R. Yang R ini dia seperti itu tapi dia terpisah dari inti sel. Nah, ini namanya badan Golgi atau aparatus Golgi. Sedangkan yang S itu adalah retikulum endoplasma, dan ini yang ada bintik-bintiknya berarti retikulum endoplasma kasar atau re kasar. Yang di bawahnya yang nggak ada bintik-bintiknya itu adalah retikulum endoplasma halus. Oke, kita lihat lagi soalnya ada di sini. Bagian sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuk zat dan respirasi sel di dalam sel dilakukan oleh huruf. Nah, kita lihat yang mengatur keluar masuk zat itu adalah membran sel. Nah, ini ya, berarti P betul. Dan respirasi sel di dalam sel itu dilakukan oleh si mitokondria. Berarti jawabannya P dan Q. Maka jawabannya apa? A. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2, coba kita baca dulu soalnya ya. Bagian sel terdiri dari dinding sel, membran sel, mitokondria, badan Golgi, kloroplas, nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, dan vakuola. Nah, bagian yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah, nah, kalau untuk dinding sel itu pada tumbuhan saja ya, yang hewan tidak ada, berarti ini ya. Nah, kita lingkari dulu. Membran sel itu pada tumbuhan ada, pada hewan juga ada, berarti salah. Mitokondria pada tumbuhan ada, hewan juga ada. Badan Golgi juga sama. Kloroplas hanya ada pada tumbuhan karena ini fungsinya adalah untuk fotosintesis ya. Nukleus ada tumbuhan dan hewan, retikulum endoplasma tumbuhan dan hewan juga, ribosom juga sama. Vakuola pada tumbuhan itu besar, pada hewan itu ukurannya kecil. Jadi bisa dikatakan vakuola ini dua-duanya ada. Berarti jawabannya adalah dinding sel dan kloroplas. Jadi C. Oke, lanjut nomor 3. Lanjutkan soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat dan menguatkan berbagai macam jaringan dan organ pada hewan. Jaringan pada tumbuhan yang memiliki fungsi yang sama dengan jaringan ikat pada hewan adalah. Nah, karena dia mintanya ini kan jaringan pada tumbuhan tapi fungsinya sama dengan jaringan ikat pada hewan. Fungsi dari jaringan ikat kan pengikat dan menguatkan. Berarti yang fungsinya menguatkan, istilah lain dari menguatkan kan menyokong. Berarti jawabannya adalah jaringan penyokong. Begitu aja. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke, kita lanjutkan nomor 4, yaitu kita baca soalnya. Organ pernafasan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa kalimat. Yang pertama itu berupa gelembung-gelembung udara. Yang kedua memiliki dinding yang tipis dan lembab. Yang ketiga mengandung banyak kapiler darah. Yang keempat terdiri dari satu lapis sel epitel pipi. Nah, berdasarkan ciri-cirinya pada organ pernafasan tersebut berlangsung proses. Proses apa yang berlangsung? Kita lihat ABC-nya, penyaringan debu yang masuk bersama udara pernafasan, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pengatur suhu udara pernafasan, dan pengambilan udara pernafasan. Kita lihat di kalimatnya. Di sini ada kata-kata gelembung-gelembung udara. Nah, dan juga dia tipis dan lembab. Nah, terus banyak kapiler darah, ini udah kata kunci nih.
Jadi kalau ada gelembung-gelembung udara berarti yang ada udaranya apa di sini? Oksigen dan karbon dioksida. Jadi ini adalah organnya adalah alveolus. Jadi apa yang proses yang terjadi di alveolus adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 itu ada beberapa buah gambar di sini ada. Oh, ini nomor 5 ya. Nah, ada 5 buah gambar di sini. Yang pertama itu ada sistem pencernaan, berarti ini namanya sistem organ. Kita tulis di sini ya. Terus ini adalah jaringan. Kita tulis di sini jaringan epidermis di sini ya, jaringan paling luar. Terus yang ini adalah lambung. Lambung itu adalah organ. Kemudian ini adalah sel hewan ya. Terus yang ini adalah manusia atau organisme. Kita lihat soalnya. Hierarki struktur makhluk hidup multiseluler dari tingkat tertinggi sampai terendah ditunjukkan secara berurutan oleh nomor. Jadi dari tingkat tertinggi berarti yang paling tinggi fungsinya yang paling lengkap itu adalah organisme. Habis organisme baru sistem organ. Habis sistem organ, habis organ jaringan, habis jaringan terakhir baru sel. Berarti kalau kita urutkan berarti 5 1 3 2 4. 5 1 3 2 4. Berarti jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 6. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Nah, ini ada jaring-jaring makanan, beberapa jaring-jaring makanan. Di sini ada rumput, belalang, kelinci, kijang, terus ada burung, ular, elang, dan serigala. Kelihatan ya gambarnya ya. Nah, kita lihat soalnya, jika populasi ular berkurang karena banyak diburu oleh manusia, maka perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di atas adalah A. Populasi kijang dan burung berkurang, B. Populasi kelinci bertambah dan elang berkurang, C. Populasi kelinci dan serigala bertambah, D. Populasi belalang bertambah dan serigala berkurang. Kita lihat dulu, kalau misalnya ular, nah ularnya berkurang, ya kan? Nah, kalau ularnya berkurang, berarti yang makan ular siapa? Elang kan? Berarti elang ini akan kekurangan makanan. Kalau dia kekurangan makanan, berarti berkurang. Nah, yang dimakan oleh si ular adalah kelinci. Berarti kelinci akan bertambah. Karena yang makanin dia nggak ada, pemangsanya nggak ada gitu. Berarti kelinci bertambah, elang berkurang. Berarti jawabannya adalah B ya, populasi kelinci bertambah dan elang berkurang. Kita lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7, kita baca dulu soalnya. Bentuk simbiosis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah adalah A. Bakteri Rhizobium leguminosarium dengan tanaman kacang, B. Jamur Phytophthora infestan dengan tanaman jagung, kemudian paku sarang burung dengan tanaman mangga, dan benalu dengan tanaman rambutan. Jadi kalau mau meningkatkan kesuburan tanah, otomatis dia yang simbiosis mutualisme ya. Berarti kalau ini benalu dengan tanaman rambutan itu bukan untuk meningkatkan kesuburan, tapi si benalu akan mengambil makanan dari rambutan. Berarti ini salah. Paku sarang burung dengan tanaman mangga itu tidak ada hubungannya dengan kesuburan tanah, tapi dia fungsinya simbiosisnya adalah komensalisme, juga salah. Jamur Phytophthora infestan dengan tanaman jagung itu jamur ini dia akan menyerap, sama kayak benalu juga, dia akan menimbulkan rasa tawar pada tumbuhan tersebut. Jadi ini adalah simbiosis parasitisme ya. Nah, yang terakhir, bakteri Rhizobium leguminosarium dengan tanaman kacang itu fungsinya adalah untuk menyuburkan tanah dan simbiosisnya adalah simbiosis mutualisme. Berarti jawabannya adalah A. Kan soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Membuat kawasan industri, membangun perkotaan, membuat suaka marga satwa, menggunakan pestisida dan insektisida, menggunakan predator alami. Nah, pernyataan yang menunjukkan bahwa tindakan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem adalah, bisa kita lihat di 5 pernyataan ini, yang termasuk merusak ekosistem itu yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga salah, keempat betul,
5 juga salah. Berarti yang tepat adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4 jawabannya B. Kita lanjut soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Kita baca dulu soalnya. Pencemaran lingkungan, hasil kegiatan manusia yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya adalah A. Asap hasil pembakaran hutan, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Membangun taman kota dan jalur hijau, D. Abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Nah, berarti pencemaran lingkungan yang akibat dari hasil kegiatan manusia yang sifatnya itu menurunkan kualitas lingkungan otomatis adalah yang ini ya. Nah, asap hasil pembakaran hutan karena dia bisa merusak kualitas udara di lingkungan tersebut dan juga merusak habitat hewan-hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Kita lanjut soal nomor 10. Kita lanjutkan nomor 10. Hasil pengamatan Rani dari sampel air yang diambilnya ditemukan bahwa pada sampel air tersebut terdapat banyak bakteri anaerob. Berdasarkan hasil pengamatan Rani dapat dikatakan bahwa sampel air tersebut memiliki. Nah, kalau terdapat bakteri berarti di situ harusnya pH-nya lebih kecil dari 7 ya, karena dia sifatnya asam. Terus kadar DO tinggi itu berarti kandungan DO itu dissolve oksigen atau oksigen terlarut dalam air. Jadi kalau oksigen yang terlarut dalam airnya tinggi berarti bagus. Terus kadar COD tinggi. COD itu chemical oxygen demand. Itu artinya jumlah kebutuhan senyawa kimianya terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik itu kalau tinggi berarti tinggi berarti dia banyak membutuhkan zat kimia. Sedangkan kalau dia rendah berarti dia kekurangan bahan kimia untuk mengurai bahan organik. Nah, di sini berarti kalau seandainya terdapat bakteri anaerob berarti dia membutuhkan kadar COD yang tinggi. Jadi jawabannya adalah C ya.